Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Oke, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ibu minta untuk ketua kelasnya memimpin berdoa pada hari ini. Ya, silahkan. Oke, terima kasih kepada ketua kelasnya. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, Ibu cek kehadirannya dulu ya. Norma hadir. Wasik Murniati hadir. Raisa Dianti hadir. Deftri Sekarningrum hadir. Oke, lengkap semua ya, alhamdulillah. Sebelum kita masuk ke materi pada hari ini, Ibu mau nanya terlebih dahulu nih. Minggu lalu kita membahas materi apa ya kira-kira? Apakah yang masih ingat? Apakah ada yang masih ingat? Oke, Deftri, silahkan. Ya, betul sekali. Minggu lalu kita sudah membahas mengenai tentang teori kinetik gas, yaitu pada bab 7. Hari ini kita akan membahas atau mempelajari bab 8 atau bab terakhir, yaitu mengenai termodinamika. Sebelumnya Ibu mau share screen terlebih dahulu materi pembelajaran pada hari ini. Tunggu Ibu share screen dulu ya. Nah, jadi hari ini kita akan memasuki materi bab 8 yaitu hukum termodinamika atau termodinamika. Sebelum memasuki pembelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kalian mengetahui terlebih dahulu apa sih kompetensi dasarnya, apa sih indikatornya. Kompetensi dasarnya itu menerapkan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian indikatornya yaitu ada 2. Yang pertama menjelaskan hukum kenal termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum kedua termodinamika, dan hukum ketiga termodinamika. Kemudian indikator yang kedua yaitu menjelaskan contoh penerapan hukum 1 termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kompetensi dasar dan indikatornya. Nah, minggu lalu kan Ibu sudah menyuruh kalian untuk untuk mempelajari mengenai hukum termodinamika ini. Apakah kalian ingat apa yang sudah kalian pelajari? Apa sih hukum kenal termodinamika itu? Bunyinya seperti apa? Ya, betul sekali Norma. Jadi hukum kenal termodinamika itu menyatakan bahwa jika 2 benda dalam kesetimbangan yang termal dengan benda ketiga, maka ketiga benda tersebut berada dalam kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, jadi ini 2 benda nih akan mengalami kesetimbangan dikarenakan adanya benda yang ketiga. Nah, jadi mereka yang bertiga itu memiliki kesetimbangan termal satu sama lain. Nah, gitu. Yang submateri yang kedua yaitu hukum 1 termodinamika. Oke, Ibu tunjuk. Bagaimana Laisa? Ya, apakah kamu sudah mempelajari mengenai hukum 1 termodinamika yang Ibu suruh minggu lalu untuk mempelajari? Bisa sebutkan bunyi hukum 1 termodinamika beserta rumusnya atau apa yang kamu tahu saja. Ya, betul sekali Raisa. Jadi hukum 1 termodinamika itu berbunyi jumlah energi yang diberikan pada sistem sama dengan perubahan energi dalam sistem ditambah usaha yang dilakukannya. Jadi rumusnya ini yaitu Q sama dengan delta U ditambah W. Q ini adalah kalor dan delta U itu adalah perubahan energi dalamnya dan W itu adalah usaha. Yang ketiga yaitu hukum 2 termodinamika.
Nah, jadi hukum dua termodinamika ini Ibu tunjuk Wasik Murniati. Apa yang kamu ketahui mengenai hukum dua termodinamika ini? Ya, betul sekali. Hukum termodinamika ini terkenal dengan pernyataan Kelvin Planck sama persamaan Clausius. Jadi, kalau pernyataan Kelvin Planck yang mana berasal dari William Thomson dan kemudian diperbaiki oleh Planck, maka dinyatakan bahwa tidak mungkin satu sistem mengalami proses siklik yang efek satu-satunya adalah aliran panas masuk ke dalam sistem dari reservoir panas dan kinerja dari jumlah kerja yang setara oleh sistem di sekitarnya. Kemudian kalau menurut Clausius, hukum kedua termodinamika ini dirumuskan dengan ungkapan bahwa tidak mungkin membuat mesin yang kerjanya hanya menyerap kalor dari reservoir bertemperatur rendah dan memindahkan kalor ke reservoir yang bertemperatur tinggi tanpa disertai perubahan lain. Jadi tidak mungkin terjadi perubahan jika tidak disertai dengan perubahan lain. Betul sekali, Wasik. Jadi yang submateri yang ketiga yaitu hukum 3 termodinamika. Jadi hukum 3 termodinamika ini Ibu saja yang menjelaskan. Jadi hukum yang terakhir ini adalah bahwa pada saat suatu sistem mencapai temperatur nol absolut, maka semua proses akan berhenti dan entropi sistem akan mendekati nilai minimum. Nah, jadi jadi Ibu minta kalian hari ini membentuk kelompok. Satu kelompoknya terdiri 2 atau 3 orang. Kemudian LKS-nya dan materi ajarnya akan Ibu kirim di WA group ya. Kemudian kerjakan dalam waktu 10 menit. Ibu minta tiap kelompok saling berpartisipasi, kerjasamanya saling berdiskusi untuk menyelesaikan LKS tersebut. Jadi untuk kelompok 1, ini Ibu minta tugas investigasi ilmiahnya yaitu menemukan masalah dan berimajinasi ilmiah. Dan untuk kelompok 2, mendesain produk secara kreatif. Nah, jadi pada saat mengerjakan LKS nanti, kalian Ibu minta presentasi ketika kelompok 1 maju, yaitu menemukan masalah dan berimajinasi ilmiah tadi, maka kelompok 2 yang memberi tanggapan dan memberi saran atau kritikan. Dan ketika kelompok 2 maju, yaitu mendesain produk secara kreatif, maka si kelompok 1 lah yang memberi tanggapan. Sampai sini apakah ada yang ditanyakan mengenai mengerjakan LKS tersebut? Oke, jika tidak ada, Ibu beri waktu 10 menit untuk mengerjakan. Jadi karena semua kelompok sudah mempresentasikan hasil LKS-nya tadi, jadi pembahasan terakhir yang akan Ibu bahas yaitu mengenai penerapan hukum termodinamika dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi untuk hukum kenal termodinamika, contohnya itu pencampuran air panas dengan air dingin. Yang kedua, hukum 1 termodinamika, contohnya yaitu termos, di mana termos itu merupakan sebuah sistem yang terisolasi. Dan contoh untuk hukum 2 termodinamika, yaitu contohnya mesin kalor. Dan yang terakhir, contoh dari hukum 3 termodinamika, yaitu penggunaan skala Kelvin.
Sekarang Ibu minta kalian mengerjakan tugas pada bahan ajar atau buku yang telah Ibu share di grup. Kerjakan tugas tersebut. Jika ada kesulitan, tanyakan kepada Ibu. Silahkan kerjakan tugasnya. Oke, karena ini waktunya sudah habis, maka tugasnya bisa dikerjakan di rumah. Jadi kesimpulan pada pembelajaran hari ini kita telah membahas hukum 1 termodinamika, pertama hukum kenal termodinamika, hukum 1 termodinamika, hukum 2 termodinamika, hukum ketiga termodinamika beserta penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Sampai dari penjelasan Ibu hari ini, apakah ada yang ditanyakan mengenai pembelajaran termodinamika hari ini? Oke, baik. Jika sudah paham, alhamdulillah. Untuk minggu depan, silahkan kalian belajar karena minggu depan sudah memasuki ulangan semester. Karena hari ini adalah materi terakhir, yaitu bab 8 mengenai termodinamika. Jadi Ibu minta kalian belajar. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.